Ya, atau yang lebih parahnya lagi, lokasi. Nah, ini saya bukannya apa ya namanya eh, menuduh Peduli Lindungi atau berkomentar yang aneh terkait Peduli Lindungi, bukan ya. Tapi kalau ya, teman-teman tahu kan ya aplikasi Peduli Lindungi, syarat buat teman-teman masuk ke mall atau masuk ke tempat wisata itu kan sekarang pakai Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi itu mengaktifkan eh, fitur lokasi ini, fitur GPS ini eh, setiap saat. Artinya kalau teman-teman lagi ada di rumah nih, itu GPS-nya nyala juga. Terus nanti ketika teman-teman jalan nih ke kampus gitu, nah GPS-nya kan terus mengikuti kemana jalan yang teman-teman ambil, kemana rute arahnya, sampai nanti teman-teman sampai ke kampus gitu. Nanti di kampus GPS-nya juga nyala. Berarti lama kelamaan kan orang yang dari Peduli Lindungi itu paham gitu. Teman-teman rumahnya ada di mana, kemudian kampusnya ada di mana, atau bahkan lebih parahnya lagi bisa mengetahui kebiasaan teman-teman. Misalnya teman-teman tiap pagi itu kayak saya misalnya dari rumah ke kampus, dari rumah ke kampus, dari rumah ke kampus. Nanti lama kelamaan mereka bisa tahu, oh ternyata kayaknya ini orang kerja. Ini orang kerjanya dari jam 9 sampai jam 3. Karena jam 3 balik lagi ke rumah, misal kayak gitu. Terus rumahnya di daerah sini. Kemudian tempat kerjanya daerah situ. Nah, itu lokasi. Mungkin kalau zaman dulu lokasi nggak begitu penting gitu. Oh, karena cuma tahu aja, oh si A di sini, oh si B di sini. Tapi kalau sekarang kan lokasi bisa berbahaya gitu. Berbahayanya gimana? Nanti bisa ngirim COD, suruh kita bayar padahal kita nggak pesan apa-apa gitu. Suruh apa namanya? Pesan GrabFood atau GoFood padahal kita nggak mesen. Itu kan cukup tinggal masukkan lokasi aja gitu. Nanti yang bayar orang yang itu kan banyak model-model tipu-tipu seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu hati-hati. Kalau dari Peduli Lindunginya kan saya yakin tidak akan ada hal yang seperti itu. Tapi mungkin dari kebocoran data atau mungkin ada pihak-pihak yang eh, ya memotong alur datanya gitu. Jadi nanti lokasinya bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab. Jadi saran saya kalau pakai yang jenisnya lokasi ini ya diizinkan hanya ketika teman-teman sudah berada di lokasi. Misalnya mau ke mall nih, mau ke PVJ, nah baru nyalain Peduli Lindungi atau baru nyalain locationnya pada saat teman-teman sudah ada di PVJ. Cukup buat scan itu aja, scan masuknya aja. Sisanya nggak usah diaktifin. Seperti itu. Berikutnya, poin 7, pada intinya untuk data deluge atau banjir data ini adalah we are drowning in data. Ya, kita kebanjiran akan data, tenggelam akan data, tapi masih kelaparan tentang atau untuk pengetahuan. Jadi data yang banyak nggak kepake gitu. Nah, gimana cara kita pakai data ini? Kita nambang data ini buat mendapatkan yang namanya knowledge atau informasi atau pengetahuan. Seperti itu. Ya, berikutnya kalau tadi kenapa sih kita harus belajar data mining atau kenapa sih kita harus mempelajari data mining, kemudian kenapa data mining itu diciptakan, kenapa data mining itu harus dibikin gitu. Kalau data mining nggak dibikin, mungkin mata kuliah ini nggak ada dan macam-macam gitu. Di sini kita akan pelajari tentang what is data mining. Ini lebih ke definisi, sebetulnya saya kurang suka dengan definisi, jadi teman-teman tinggal baca aja. Karena ini ya kayak apa ya, definisi biasa lah gitu. Data mining adalah tentang menjelaskan masa lampau dan memprediksi masa depan. Menjelaskan masa lampau dan memprediksi masa depan. Kenapa data mining itu bisa menjelaskan masa lampau? Berarti dia bisa tahu sejarah, bisa. Dengan catatan kita ada atau punya data tentang masa lalu. Contohnya apa? Contohnya misal, kenapa sih orang-orang itu bisa tahu bahwa misalnya pada saat Krakatau misalnya tahun 1700 sekian meletus,
itu bisa memusnahkan atau membuat sekitar 200.000 orang meninggal. Gitu. Tahu dari mana? Tahun 1700, saya bukan ahli sejarah, pokoknya sekitar gitu ya, 1700, Krakatau misalnya bisa bikin orang meninggal sekitar 300.000. Nah, tahu dari mana? Padahal emang 1700 kita udah hidup, kan belum ya? Nah, taunya dari mana? Nah, taunya adalah berarti si peneliti ini punya sampel lain gitu. Mungkin pada saat ini, misalnya nih, ada satu gunung meletus misalnya di Hawaii gitu, tahun 2025 misalnya. Atau jangan ya, yang 2025, yang sudah terjadi lah, misalnya tahun 2000 misalnya. Ada gunung meletus, memusnahkan sekitar misalnya 500.000. Nah, mereka akan menghitung pada tahun 2000 ini jumlah populasi daerah tempat di mana gunung itu berada, berapa jumlah populasinya. Oh, kalau tahun 2000 aja jumlah populasi segini, yang meninggal 500.000. Oh, berarti kiranya tahun 1700 dengan jumlah populasi tertentu, kira-kira yang meninggal bakal 300.000. Itu kalau tidak ditunjang dengan data sejarah ya. Misalnya ada yang bikin diari gitu. Pada tahun ini, tahun 1700 yang meninggal ada 300.000. Kecuali seperti itu ya. Tapi kalau ini kan kita bicara soal data mining, bukan sejarah. Gitu. Nah, kalau dari segi data mining, seperti itu contohnya. Jadi kita membandingkan data yang sekarang itu untuk menjelaskan masa lampau. Ya dengan catatan kita punya data masa lampaunya. Kemudian yang paling kita perlukan sekarang adalah memprediksi masa depan. Gimana caranya memprediksi masa depan? Sama seperti yang ini. Kalau nanti misalnya tahun 2030 gitu, bakal meletus lagi dengan jumlah populasinya misalnya 5 juta, maka bisa terprediksi kira-kira yang akan meninggal karena gunung tersebut meletus itu kira-kira berapa jumlah orangnya. Nah, itu memprediksi masa depan. Jadi bisa menjelaskan masa lampau, bisa memprediksi masa depan. Atau ya masa kita memprediksi jumlah korban jiwa ya, nanti saya nyontohinnya malah nggak benar ya. Contohnya memprediksi masa depan banyak ya, ada prediksi harga saham, prediksi harga emas, kemudian apa ya namanya, prediksi kapan COVID bakal berakhir. Nah, itu prediksi masa depan itu kira-kira caranya bagaimana ya? Tentu saja berdasarkan data historis, data dari masa lalu sampai beberapa hari kemarin untuk memprediksi masa depan, atau sampai data hari ini untuk memprediksi masa depan melalui analisis data. Ya, analisis data. Berikutnya merupakan bidang multidisiplin yang mengkombinasikan statistik, machine learning, dan teknologi basis data. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya berikan gambaran diagram begitu ya. Data science itu posisinya ada di mana. Kalau tidak salah bentuknya seperti ini ya, ini data science. Kemudian di sebelah sini adalah statistik. Nah, kemudian di sininya adalah machine learning, bukan Mobile Legend ya, ML, machine learning. Kemudian di bawah sini adalah data warehouse. Nah, teknologi basis datanya adalah data warehouse, tempat di mana datanya itu disimpan atau di-collect, nanti di-crawl oleh si data mining. Kemudian bagaimana cara analisis datanya? Kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama pakai statistik dan pembelajaran mesin. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas, kalau statistik base-nya cuma numerik. Sementara kalau untuk yang machine learning ya bisa numerik, bisa nominal, dan seterusnya. Nah, kemudian poin ketiganya, data mining mampu mengekstrak informasi, keywordnya mengekstrak informasi dan pengetahuan. Kenapa disebutnya mengekstrak? Nah, ini kata lain lagi nih. Ya, mengekstrak berarti kan misalnya dari jeruk diekstrak jadi jus jeruk gitu. Atau diekstrak jadi vitamin C-nya dari jeruk. Atau
yaitu tadi lumpur atau tanah, nanti kita ekstrak jadi emas seperti itu. Jadi yang diekstrak dari data mining ini adalah informasi dan pengetahuan. Berikutnya, nah teman-teman juga nanti ke depannya mungkin kenal juga ada yang namanya Knowledge Discovery in Database atau KIDD. Ini juga ada websitenya, bahkan ada kompetisinya khusus untuk Knowledge Discovery in Database. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita menemukan pengetahuan dari database. Kemudian knowledge extraction ya tadi, mengekstraksi pengetahuan. Kemudian pattern analysis, nah ini juga mirip. Jadi sesuai dengan namanya kita menganalisa pola. Contohnya apa yang tadi lokasi ya. Jadi saya bisa tahu teman-teman itu kebiasaannya seperti apa berdasarkan lokasi. Kemudian information harvesting, memanen informasi. Oke. Berikutnya, nah ini kalau definisi yang pertama dari Ian Witten, yang kedua dari Daniel Larose, kemudian yang ketiga jadi dari Han dan Camber. Jadi secara definisi, data mining adalah melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting. Jadi kata kuncinya akan selalu ekstraksi informasi, pengetahuan, ya seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang sifatnya implisit, artinya tidak kelihatan. Jadi kita perlu mencari dulu, kita perlu menelusuri, kita perlu mengekstrak gitu informasi yang ada di situ. Jadi nggak langsung kelihatan bahwa oh informasinya itu dari data seperti ini gitu. Nggak langsung kelihatan, tapi harus kita olah dulu. Dan sebelumnya tidak diketahui. Nah tadi saya contohkan foto gitu. Kalau cuma foto doang, ya nggak ketahuan gitu. Tapi kalau misalnya kita analisis tuh, oh backgroundnya seperti ini, kemudian mungkin atmosfernya atau ambience-nya, bahkan saya bisa tahu, oh ini kira-kira diambil jam berapa, gitu. Diambil berapa meter, dan seterusnya. Kemudian definisi lain dari Daniel Larose, data mining adalah pengumpulan. Nah ini katanya bahkan dari pengumpulan pun sudah disebut sebagai data mining. Nah, pengumpulan nanti teman-teman bisa dapatkan materinya, kalau nggak salah dapat juga untuk semester ini namanya information retrieval, atau bahasa Indonesia-nya apa? Temu kembali informasi. Atau kita coba gather informasi, kita kumpulin data, kemudian pemakaian data historis. Ya kenapa data historis? Karena kan kita intinya memprediksi masa depan kan. Masa kalau mau prediksi masa depan pakai data masa depan kan nggak mungkin, otomatis data historis. Historis itu kan berarti masa lalu, masa lampau. Seperti itu. Untuk menemukan keteraturan. Maksudnya keteraturan kebiasaan, polanya. Pola dan hubungan dalam himpunan data. Nah, ini mungkin kata kuncinya juga, hubungan. Contohnya hubungan adalah seperti ini nih sederhananya. Apa hubungannya antara liter bahan bakar terhadap jarak tempuh? Nah, di data mining kita akan cari hubungannya antara bahan bakar terhadap jarak tempuh. Artinya adalah kalau teman-teman punya bahan bakar 1 liter, kira-kira dengan bahan bakar 1 liter ini dapat menempuh berapa jaraknya? Kalau pakai apa? Misalnya pakai mobil misalnya. Taruhlah cuman 9 km. Kalau teman-teman punya 2 liter, berarti 18 km. Kalau punya 3 liter, misalnya punya 27 km. Analoginya seperti itu. Tapi tidak sesederhana itu ya, karena banyak faktor yang lain gitu. Tidak selamanya 1 liter bahan bakar itu bisa menempuh 9 km. Mungkin kalau di Jakarta nggak bisa nih 1 liter 9 km. Atau mungkin kalau jam 5 sore nih nggak bisa nih 1 liter menempuh jarak 9 km.
Tapi ini kita abaikan dulu. Yang penting hubungannya antara jumlah bahan bakar terhadap jarak tempuh itu ada. Ada hubungan. Seperti itu. Nanti akan kita cari hubungannya seperti apa. Kemudian intinya adalah kita bakal mengetahui kalau kita punya bahan bakar berapa, jarak tempuhnya bakal berapa. Atau dibalik. Kalau kita mau menempuh jarak 200 km, itu kira-kira butuh berapa bahan bakar. Nah, seperti itu. Kemudian definisi yang ketiga adalah data mining adalah ekstraksi pola, pattern-nya, atau pengetahuan. Kuncinya sama ya tadi, informasi, pengetahuan, mengekstrak yang implisit. Nggak langsung kelihatan, beda dengan yang eksplisit ya. Sebelumnya tidak diketahui. Nah, sama dengan ini. Sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi berguna. Berpotensi berguna. Ya ngapain kalau kita nambang tapi nggak guna gitu. Maksudnya tujuannya kita nambang itu kan buat dapetin emas gitu, dapetin pengetahuan. Kalau pengetahuan yang nggak berguna, nah itu tadi ada tambah lagi saya nambang buat dapat koin kripto gitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi tujuannya menambang adalah mencari pengetahuan yang berpotensi berguna. Tapi kan berguna itu relatif ya. Kalau misalnya teman-teman gitu pengen tahu atau pengen cari tahu informasi terkait mantan teman-teman gitu, lokasinya ada di mana, dia sama siapa aja, itu mungkin berguna buat salah satu pihak gitu, tapi mungkin tidak berguna untuk pihak yang lain. Tapi pada intinya adalah yang berpotensi berguna. Baik itu buat diri sendiri maupun buat orang lainnya, lebih bagus buat berguna buat orang lain. Kemudian dari jumlah data yang besar. Tapi besar pun ini relatif ya. Jadi analogikannya adalah semakin besar data yang teman-teman tambang, maka informasi ataupun knowledge yang teman-teman dapatkan itu bakal semakin banyak. Jumlah data yang besar itu gimana? Atau berapa? Apakah 1000 data itu besar? Saya kira belum cukup besar gitu. Terus kalau 100 itu besar, ya relatif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menambang dari 100 data, ya dapatnya cuma 0,1 gram. Gitu. Kalau teman-teman nambangnya dari 1 juta data, dapatnya 1 kilo. Ya gitu aja analoginya. Jadi apakah nambang dari 100 data nggak boleh? Enggak gitu juga konsepnya. Gitu. Tapi pada intinya adalah data dalam jumlah yang besar. Oke. Kemudian kalau tadi sudah why, kemudian what, sekarang how. Karena setiap kita belajar hal yang baru kan kita harus tahu apa 5W1H ya. Nah ini kita bicara soal how. Bagaimana caranya kita menambang informasi? Yang pertama, informasi yang berhasil diekstrak haruslah memberikan pengetahuan yang baru, benar, dan berpotensi berguna. Nah ini didapatkan dari beberapa pengertian yang tadi. Gitu. Jadi ya, informasi yang nanti kita harapkan itu setidaknya haruslah merupakan pengetahuan yang baru, pengetahuan yang benar, bisa dipakai gitu, bisa diimplementasikan dan berpotensi berguna. Kemudian kita breakdown lagi arti dari baru. Artinya dari baru itu adalah inti yang sebelumnya belum diketahui. Harga saham besok hari gitu. Kemudian sekarang jadi tahu harga saham besok hari. Harganya berapa. Nah, itu juga termasuk dari yang baru. Kemudian benar. Artinya memiliki makna nilai informasi atau pengetahuan yang dapat dibuktikan dan dapat diimplementasikan. Percuma kalau ternyata kita menambang, dapat pengetahuan, ternyata salah gitu. Ya ternyata harga saham yang besok ternyata bukan segini, ya nggak kepake juga. Gitu. Atau ya setidaknya memang ketika kita melakukan prediksi itu ada error gitu ya, ada kesalahan prediksi ya. Sama lah kalau ya saya beri contohkan judi gitu ya, gambling. Bet gitu. Kadang kan tebakan kita juga meleset. Kalau bedanya judi sama prediksi ini, kalau judi kan ya itu cuman feeling aja gitu.
Misalnya MU lawan Arsenal gitu. Kira-kira menangnya mana nih, MU apa Arsenal? Kan dikira-kira. Tapi kalau misalnya pakai data mining, nah kita cari tahu nih MU sama Arsenal itu riwayat tarungnya gimana. Nah itu bedanya. Berikutnya ada berpotensi berguna. Nah berpotensi berguna ya tadi buat apa? Kita menambang susah-susah tapi nggak guna gitu. Nah, tapi berguna itu tadi relatif juga. Jadi mungkin ada menurut orang lain nggak berguna, tapi menurut kita sendiri mungkin berguna. Jadi fungsinya bisa buat bisnis. Ya tadi prediksi harga saham, kemudian kesehatan, misalnya apakah kita bisa mengetahui si A kena COVID, si B kena COVID pakai data mining bisa atau enggak? Bisa. Asalkan data sejarahnya ada. Seperti apa sih jenis-jenis atau gejala-gejala orang yang kena COVID? Maka nanti kita bisa memprediksi atau mengklasifikasi orang-orang yang kena COVID itu seperti apa. Kemudian di ilmu pengetahuan, ya di ilmu pengetahuan bisa macam-macam ya, misalnya kayak prediksi tsunami atau prediksi gunung merapi, prediksi supaya keluar angkasa itu roketnya nggak meledak, macam-macam. Dan pendidikan, nah ini prediksinya kayak contohnya gimana caranya supaya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Nanti bakal kita ketahui nih yang kayak gimana sih jenis-jenis mahasiswa yang tidak tepat waktu, lulus kuliahnya maksudnya, dan lain-lain. Jadi banyak fungsinya. Oke. Kemudian kita breakdown lagi data mining itu pada intinya dibagi jadi dua. Explaining the past, menjelaskan masa lalu, dan predicting the future, memprediksi masa depan. Kenapa nggak dibalik gitu, predicting the past? Ya, predicting the past, memprediksi masa lalu ya nggak bisa dong, kan sudah terjadi. Tapi yang perlu kita ketahui dari masa lalu adalah menjelaskannya, mendeskripsikannya. Kira-kira apa yang terjadi di masa lalu. Nah, tapi kalau predicting the future, itu bukan explaining the future, karena belum terjadi. Kita masih memprediksikan. Jadi bisa kita bagi dua ya, explaining the past sama predicting the future. Kita akan bahas tahap yang pertama dulu, yaitu explaining the past. Oke. Explaining the past atau menjelaskan masa lalu itu kita sebut namanya menjadi exploration, eksplorasi. Pada intinya sih sebetulnya kita nggak bisa ngapa-ngapain nih di exploration, kita ini ranahnya bakal jadi yang namanya deskripsi. Jadi hanya menjelaskan aja. Tapi maksudnya mengeksplorasi kan ya kita mengeksplor data tujuannya untuk menjelaskan gitu. Untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di masa lalu. Ini kita bagi dua. Yang pertama ada yang namanya univariate dan bivariate. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar di manajemen atau belajar regresi, mungkin sudah pernah dengar juga kata-kata dari univariate dan bivariate. Kita akan coba dalami lagi. Oke, tadi explaining the past adalah upaya menjelaskan kondisi masa lalu. Menjelaskan, bukan memprediksi ya. Jadi kalau memprediksi ya untuk masa depan gitu. Kalau masa lampau namanya jadi menjelaskan atau mendeskripsikan melalui data historis. Karena buat menjelaskan masa lampau atau memprediksi masa depan yang kita pakai data historis. Kenapa nggak pakai data masa depan, kan belum ada. Itu aja logikanya. Menggunakan data exploration. Data exploration itu apa? Data exploration adalah menggambarkan data dengan menggunakan statistik dan visualisasi. Statistik dan visualisasi. Jadi tidak begitu menghasilkan satu pengetahuan baru yang sifatnya kayak rumus atau misalnya pola, enggak, karena ya itu tadi kita hanya menggambarkan saja, mendeskripsikan saja. Nanti deskripsinya dalam bentuk visualisasi dan statistik. Tujuan dari data exploration adalah menjadi fokus untuk analisis lebih lanjut. Misalnya buat mitigasi bencana atau misalnya supaya gimana caranya kejadian itu tidak terjadi lagi dan seterusnya. Nah, data exploration nanti dapat dibagi dua jenis.
analisis, yaitu univariate analysis dan bivariate analysis. Kita akan bahas pertama univariate. Nah, kalau univariate itu sesuai dengan namanya uni atau satu aja. Union gitu kan, satu, gabungan. Jadi intinya satu. Variat itu ya indikator, komponen, variabel yang terlibat. Berarti komponen atau indikator yang terlibat itu hanya satu. Kalau bivariate nanti yang akan kita bahas adalah variabelnya yang dipakai adalah dua. Oke. Analisa univariate melakukan eksplorasi terhadap variabel satu per satu. Variabel dapat berupa numerik atau kategorikal. Nah, nanti arti dari apa numerik dan apa arti dari kategorikal nanti akan kita bahas di pertemuan 4, yaitu mining proses. Ya, tapi kalau teman-teman bisa ketahui dari namanya ya numerik angka gitu. Kalau kategorikal itu ya sifatnya kategori. Contohnya apa kategori itu kayak tinggi, rendah, sedang. Kemudian banyak, sedikit atau tidak sama sekali ya itu juga bisa kategorikan. Kemudian variabel dapat ditransformasi menjadi variabel lain. Misalnya bisa diubah dari numerik jadi kategorikal atau dibalik dari kategorikal jadi numerik. Contohnya gimana dari numerik jadi kategorikal? Contohnya misalnya nilai teman-teman. Nilai teman-teman kan 80, 100. Itu jadi A. Nah, A ini tinggal diganti aja, sangat baik. Gitu. Nah, sangat baik ini kategorikal. Numerik itu ini. Terus berapa lagi? Misalnya 68 sampai 79. Itu B. Berarti B. Kalau mau dibalik ya sama. Kalau misalnya kategorinya baik ya tinggal pilih aja angka di antara 68 sampai 79, 75 misalnya. Kalau sangat baik mau dirubah jadi numerikal ya berarti tinggal pilih 80 jadi 195 misalnya 190. Nah, seperti itu. Contoh analisa univariate, variabel kategorikal. Nah, tadi kan sudah dibicarakan di awal di eksplorasi itu yang keluar atau hasilnya, outputnya itu berupa visualisasi. Nah, visualisasinya bisa jadi pie chart, bar chart, column chart, line chart. Ini di Excel ada semua lah, saya yakin teman-teman sudah pernah tahu. Pie chart seperti apa? Pie chart yang bulat. Terus nanti bentuknya kayak gini. Nah gitu. Yang ini kategori apa, yang ini kategori apa, yang ini kategori apa. Yang ini berapa persen, yang ini berapa persen, yang ini berapa persen. Ya kayak gitu ya. Nah kalau bar chart modelnya yang begini. Kalau tidak salah ya. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk contoh analisa yang numerik, kalau tadi kan numerikal, kategorikal, sorry. Nah sekarang numerik. Nah numerik bisa pakai box plot, histogram. Ya histogram juga bentuknya kayak gini kurang lebih, atau sebaran data, atau seluruh fungsi statistik. Contohnya mean, nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus yang paling banyak muncul. Nah, contoh dari univariate analysis ini apa? Contohnya adalah ya jumlah COVID gitu. Jumlah pasien COVID. Variabelnya cuma satu, jumlah pasien COVID. Udah. Itu aja. Kita cuma punya data jumlah pasien COVID. Nah, contohnya jumlah pasien COVID dari tahun 2020 sampai ke 2021. Nah, kita ingin menggambarkan, kita ingin memvisualisasikan apa yang terjadi misalnya ketika Maret 2020. Pertama kali ada COVID. Maka mungkin bentuknya, misalnya saya pakai line chart ya, line chart itu garis gitu ya. Ada yang seperti ini garis, line chart itu mungkin peningkatannya baru cuma sedikit gitu, cuma segini gitu. Itu ketika Maret. Tapi misalnya PPKM kemarin, apa yang terjadi pada saat Juli 2021? Apa yang terjadi pada Juli 2021 kalau kita gambarkan dalam bentuk line chart mungkin bakal kayak gini.
Jadi langsung tinggi. Nah, itu bisa kita gambarkan apa yang terjadi di masa lalu. Ternyata Juli 2021 itu jumlah pasien COVID lagi naik. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ya jumlahnya aja kayak misalnya berapa rata-rata harian gitu jumlah pasien COVID yang kena COVID atau paling banyak di daerah mana ya macam-macam seperti itu analisa. Itu univariat, hanya satu variabel saja. Jadi pada intinya univariat itu satu variabel. Ya contohnya ini jumlah pasien COVID udah aja. Karena nggak kita prediksi ya, itu bedanya. Kalau eksplorasi ya cuman memvisualisasikan aja. Nah, sementara untuk bivariat, bivariat judulnya aja udah bi, berarti dua variabel. Nah sebetulnya ada satu lagi namanya multivariat. Tapi ya kita samain aja dengan yang dua variabel. Kalau bivariat ya berarti cuma dua variabel. Kalau multivariat berarti ya lebih dari dua. Nah, analisa bivariat secara simultan menganalisa dua variabel. Kalau tadi satu persatu dengan tujuan mengeksplorasi hubungan. Nah, kalau tadi yang univariat nggak bicara soal hubungan nih. Yang kita lakukan adalah hanya menggambarkan saja. Tapi kalau misalnya yang bivariat itu mengeksplorasi hubungan. Nah, kemudian analisa hubungan ini termasuk pada terdapat hubungan atau tidak. Kemudian seberapa kuat hubungannya dan seberapa signifikan hubungannya. Contohnya, misal yang akan kita lakukan adalah mencari hubungan antara hari libur itu terhadap jumlah positif COVID. Apakah ada pengaruhnya? Nah, ini adanya hari libur itu berpengaruh pada jumlah orang yang positif COVID atau tidak. Tahunya dari mana? Ya tinggal kita cek aja kemarin libur Idul Fitri naik apa enggak. Gimana kondisi pasiennya. Berapa ratus ribu misalnya. Atau berapa ribu yang positif. Atau berapa ratus yang positif. Kemudian kalau hari biasa berapa ratus yang positif. Kemarin hari ada libur cuti bersama berapa. Akhir tahun berapa. Itu kita akan tahu hubungannya. Oh berarti tiap hari libur nih atau tiap habis hari libur jumlah COVID itu meningkat. Berarti ada hubungan antara hari libur terhadap jumlah positif COVID. Berarti bisa kita sebutkan bahwa ada pengaruh dari hari libur terhadap jumlah positif COVID. Kita bukan bicara mau memprediksi COVID besok ya, tapi kita mau melihat gitu apa yang terjadi di tahun sebelum ini. Nah, kemudian kekuatan hubungannya. Kekuatan hubungannya itu seberapa persen dampak hari libur ini berpengaruh terhadap si jumlah positif COVID. Misalnya nggak terlalu banyak lah. Oh berarti yang jadi dampak utama COVID bukan hari libur, mungkin ada faktor yang lain. Dan signifikansi hubungannya. Apakah benar nih ketika hari libur itu benar langsung berpengaruh secara signifikan atau tidak? Nah, seperti itu. Itu analisis hubungan bivariat. Dua variabel antara hari libur dan jumlah positif COVID. Kalau yang tadi univariat hanya jumlah positif COVID-nya aja. Tidak ada yang mempengaruhi. Itu cuma pengen tahu aja kapan naik, kapan turun. Gitu. Kemudian poin ketiganya adalah ada 3 jenis analisis. Yang pertama numerik dan numerik. Contohnya numerik ya adalah yang sebelah sininya angka, yang sebelah sininya angka lagi. Jadi kalau hari libur itu angka, jumlah COVID itu angka, berarti pakai yang ini. Tapi kan hari libur bukan angka ya, maksudnya kondisi gitu. Berarti cuman yes atau no aja sih kalau yang ini. Kemudian kategorikal dengan kategorikal. Ini memprediksi apakah ketika hari libur itu jumlah COVID naik atau turun. Bukan jumlahnya ya, tapi hanya naik atau turun. Kalau misalnya hari libur ya, kemudian jumlah COVID naik, ya, nah misalnya. Nah, berarti itu kategorikal dengan kategorikal.
Kalau yang terakhir ada numerik dan kategorikal. Ya, atau dibalik. Numerik kategorikal atau numerik kategorikal dan kategorikal atau numerik. Atau ini sebaliknya. Nah, kalau yang ini ya berarti numeriknya sebelah sini, kategorikalnya sebelah sini. Atau dibalik, kategorikalnya sebelah sini, numeriknya sebelah sini. Itu bivariat. Nah, ini contohnya, nanti teman-teman bisa search sendiri, agak sulit sih ini gambarinnya. Contoh-contohnya seperti apa, nanti teman-teman bisa searching sendiri, karena nggak bisa saya gambar langsung di sini. Terus saya kebetulan nggak nyimpen contohnya juga di sini. Oke, berikutnya kita lanjut ke yang kedua, yaitu predicting the future. Nah, kita nggak akan main lama-lama di explaining the past atau menjelaskan masa lalu, kita bakal banyak mainnya di predicting the future. Karena kalau explaining the past ya sudah agak kurang digunakan juga sebetulnya. Kita akan coba di predicting the future. Nah, di predicting the future ini nanti kita akan kenal yang namanya modeling. Modeling ini pola tadi. Atau nanti teman-teman mungkin bisa kenal namanya rumus gitu. Dan rumus bukan tidak ada ya, pola atau rumus. Nah, tapi rumusnya bukan setengah alas kali tinggi gitu, bukan kayak gitu ya. Tapi mungkin nanti ke depannya bakal tahu yang seperti itu. Nanti di sini ada yang namanya, ya, ada yang namanya classification. Bentar. Ya, ada yang namanya classification. Itu definisinya seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian regression, clustering, dan association rule. Nanti yang ini akan kita bahas secara lebih lanjut di data mining task. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bicara soal data modeling. Ketika kita akan melakukan prediksi masa depan, kita bahas dulu definisinya. Predicting the future atau memprediksi masa depan adalah upaya memprediksi masa depan melalui data saat ini. Ini juga termasuk data saat ini dari histori juga. Menggunakan data modeling. Namanya data modeling. Jadi data histori atau data saat ini sampai ke beberapa data di sebelumnya itu akan kita modelkan terlebih dahulu. Data modeling adalah proses di mana model dibuat untuk memprediksi hasil. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada data nih. Ini data kita akan olah menggunakan algoritma. Algoritmanya algoritma statistik atau algoritma machine learning, pembelajaran mesin. Nanti dari sini dia akan menghasilkan data model. Data model. Nah, nanti data modelnya akan dimasukkan lagi ke dalam data yang baru. Buat nanti diprediksi dari data baru ini menggunakan data modeling, nanti dia baru menghasilkan prediksi. Nah, data modelingnya ada di sini. Tujuan dari data modeling adalah untuk mendapatkan sebuah model data yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan. Contoh modelnya seperti apa nanti akan saya bahas di regression. Tadi data modeling ada 4, sudah dibahas. Oke. Nah, ini secara umum. Secara umum dulu karena nanti tadi sudah saya bicarakan, nanti akan dibahas di data mining task untuk masing-masing klasifikasi, regresi, dan clustering. Oke, klasifikasi adalah memprediksi nilai variabel kategorikal. Bukan numerik, tapi kategorikal. Contohnya tadi kategorikal apa sih? Yes, gitu. No, atau positif, atau negatif. Itu kategorikal. Dengan membangun model berdasarkan satu variabel atau lebih variabel. Berarti bisa univariat, bisa multivariat.
yang jenis variabelnya bisa numerik atau kategorikal. Contohnya apa nih dari klasifikasi? Nah, contohnya dari klasifikasi, kita hapus dulu sedikit, ada space. Kita akan coba namanya memprediksi pasien COVID. Misalnya saya suspek, saya gejala. Suspek itu apa? Terduga kena COVID gitu. Berarti yang akan kita cari adalah klasifikasi. Apakah saya masuk ke positif COVID atau negatif COVID? Berarti klasifikasi ini adalah saya dikelaskan. Masuk kelas yang positif atau yang negatif. Berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa variabel. Variabelnya apa? Ya, sederhananya variabel itu kita masukkan ke gejala. Nah, gejalanya apa? Yang pertama, misalnya, gejalanya, saya hapus lagi, mudah-mudahan nanti masih paham apa yang dibicarakan ya. Gejalanya yang pertama, suhu panas, suhu tubuh. Suhu tubuh kalau di atas 37,3 misal. Itu juga baru prediksi ya, mungkin kalau yang suhunya 37,3 itu kena COVID, mungkin ya. Karena ini baru variabel. Variabelnya suhu. Nilainya 37,3. 37,3 ini berarti numerik kan. Nah, kemudian variabel 2. Gejala yang kedua, misalnya anosmia. Ya, nggak usah dijelasin lah ya anosmia apa, teman-teman juga udah pada tahu saya kira. Nah, anosmia kan bukan anosmia 37,3, bukan kan? Tapi apakah mengalami anosmia, hilang penciuman atau enggak? Artinya yes atau no. Apakah anosmia? Kalau iya, yes. Kalau tidak, ya berarti no. Ini berarti kategorikal. Nah, jadi klasifikasi itu adalah dia berdasarkan satu atau lebih variabel yang sifatnya numerik dan kategorikal. Jadi numerik bisa, kategorikal bisa. Tapi yang dikelaskan, yang diklasifikasikan harus kategorikal. Positif atau negatif, atau yes atau no. Atau kena COVID, tidak kena COVID. Misalnya kena hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, itu masih kategorikal. Seperti itu. Nah, ini ada poin ketiga lagi dan seterusnya, bebas lah, banyak. Jadi tujuannya adalah kalau misalnya saya suhunya 38 dan saya anosmia, maka saya COVID atau enggak. Suhu saya 36, saya tidak anosmia, itu saya kena COVID atau enggak. Nah, itu klasifikasi. Nah, itu dulu aja. Nanti kan kita bahas di data mining task. Kalau regression, regresi. Ini juga teman-teman di manajemen juga belajar. Nah, kalau di kita belajarnya agak beda sedikit. Adalah memprediksi nilai variabel numerik. Hanya numerik. Kategorikal tidak bisa. Hanya numerik. Numerik yang kita prediksinya numerik, variabelnya numerik. Dengan membangun model berdasarkan satu atau lebih variabel numerik. Contohnya apa? Yang akan kita prediksi misalnya. Yang akan kita prediksi adalah jarak. Jarak tempuh atau D. Distance. Variabel yang mempengaruhinya, VARA1, itu adalah bahan bakar, F, fuel. Jadi kalau teman-teman punya fuel 3 liter, misalnya, fuelnya 3 liter, kira-kira nih, jarak yang bakal ditempuh berapa? Itu baru pakai satu variabel. Sekarang variabelnya 2. Variabel 2 misalnya jumlah stopan, jumlah simpang, jumlah persimpangan gitu, atau jumlah traffic light-nya berapa. Mungkin kalau dalam jaraknya itu 200 km tapi jumlah simpangnya ada 1 dengan jumlah simpangnya ada 5 atau 15, jelas bakal beda gitu kan ya. Kemudian ada variabel yang 3.
Misalnya jam keberangkatan. Nah, mungkin jam 5 sama jam 12 beda. Nah, artinya numerik ini adalah jarak yang akan kita prediksi itu kan per kilometer atau per meter. Itu sifatnya numerik. Variabel satunya jumlah bahan bakar, numerik juga. Jumlah simpang, numerik juga. Jam keberangkatan, numerik juga. Nah, jadi untuk regression ini hanya bisa memprediksi yang numerik dari variabel numerik juga. Tapi variabelnya bisa lebih dari satu. Kalau misalnya kategorikal, bisa nggak diregresikan? Oh, tidak bisa. Seperti itu. Berikutnya, poin ketiga tadi ada yang namanya clustering. Nah, kalau clustering adalah proses membagi sejumlah data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan. Apa namanya? Kata kuncinya adalah membagi ke dalam kelompok-kelompok. Berdasarkan apa? Kemiripan. Nah, kalau tadi bedanya dengan klasifikasi, itu kelasnya sudah ada. Ada kelas positif, ada kelas negatif. Kalau clustering, itu kelasnya belum ada. Contohnya sederhananya adalah saya membagi kelompok dalam satu kelas. Ngebaginya berdasarkan apa? Ya random, yang penting yang mirip. Gitu. Bisa mirip nilai perkuliahannya, bisa mirip dari absensinya, bisa mirip dari mukanya. Kayaknya susah kalau mirip dari mukanya. Mirip dari absensinya, mirip dari apa nilainya. Jadi berdasarkan kemiripan. Jadi nanti bakal otomatis bikin kelompok. Misalnya ya contohnya kemiripannya adalah dari nilai. Nanti dari nilai, maka nanti akan muncul kelompok-kelompok berdasarkan nilai. Misalnya kelompok yang nilainya bagus, kelompok yang nilainya kurang bagus, atau kelompok nilai yang kurang bagus. Berapa banyak kelompok yang ingin kita bagi ya tergantung kita mau bagi jadi berapa kelompok. Kalau dibagi jadi 3 kelompok ya tadi mungkin sangat bagus, bagus, kurang bagus. Jadi 2 kelompok berarti bagus dan kurang bagus. Nah, seperti itu. Bedanya dengan klasifikasi, kalau klasifikasi kelasnya sudah ada, masuk positif atau negatif. Kalau clustering, kelasnya belum ada. Justru kita baru mau membagi. Itu untuk clustering. Terakhir ada yang namanya association rule. Asosiasi sesuai dengan namanya, asosiasi itu hubungan. Ya, semuanya juga hubungan kan ya tadi dibahas. Tapi kalau yang ini agak beda. Nah, kalau hubungan ini contoh sederhananya adalah, definisinya dulu, sorry. Menemukan hubungan saling mendukung antar data dalam sebuah himpunan data. Sederhananya saya contohkan seperti ini. Kalau teman-teman ke Indomaret nih, mau beli kopi, kopinya kopi hitam aja, nggak pakai gula. Maksudnya bukan kopi saset kapal api ABC kopi plus gula ya, bukan. Hanya kopi aja. Misalnya Nescafe. Otomatis teman-teman beli gula. Kemudian kalau teman-teman beli roti, otomatis teman-teman beli selai. Apalagi kalau teman-teman beli bantal di Indomaret nggak ada bantal. Ya contoh aja lah ini. Berarti teman-teman beli kasur atau guling mungkin misalnya. Atau beli sepatu, nanti beli kaos kaki. Gitu. Nah, jadi hubungannya adalah ketika customer itu beli kopi, 75% pasti beli gula. Kalau customer beli roti, 60% beli selai. Yang dicari adalah apa hubungan kopi dengan gula. Apakah pasti habis beli kopi pasti beli gula? Kalau memang misalnya pasti ya berarti 100% tingkat keyakinannya. Tapi kalau misalnya kayaknya enggak deh, mungkin suka kopinya yang pahit ya. Berarti tidak selamanya orang beli kopi itu pasti beli gula. Nah, seperti itu. Itu association rule. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, data mining task. Kita lanjut, oret-oretannya sudah banyak. Terakhir, ya
Summary-nya adalah what, who, when, dan where. Ini yang belum ya sisanya. What udah sih sebetulnya. Tapi di summary lagi, what, melakukan ekstraksi. Jadi apa sih data mining? Ya intinya ini tadi, ekstraksi. Dia menambang ekstraksi, mendapatkan informasi penting, knowledge. Bisa pola, tadi pattern ya, bisa juga. Yang sifatnya implisit, perlu ditemukan, perlu dicari. Dan sebelumnya tidak diketahui. Artinya baru. Nah, di sini bisa kita pecahkan lagi, di sini bisa kita pecahkan lagi, informasi penting ini baru, benar, dan berpotensi berguna. Barunya itu adalah sebelumnya tidak diketahui, benarnya itu harus bisa diimplementasikan, berguna ya, berguna baik secara bisnis, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan lain-lain. Oke, berikutnya siapa? Siapa yang harus mengerjakan data mining? Teman-teman sekarang. Enggak, tapi nanti ke depannya ada yang namanya data scientist dan data analis. Nanti kedua ini bakal ditunjang dengan satu orang lagi namanya data engineer. Nah, apa sih data analis, apa sih data scientist? Nah, mungkin teman-teman sebentar ini bisa googling dulu bedanya seperti apa, tapi nanti kalau di akhir pertemuan mungkin ya, pertemuan belasan sebelum UAS, mungkin nanti akan saya coba ceritakan apa sih bedanya dan peluang kerjanya antar tiga orang ini, data scientist, analis, dan data engineer. Itu adalah profesi yang berkaitan dengan data mining atau data science. Kemudian when, kapan sih data mining ini teman-teman harus lakukan? Pada saat mau skripsi atau pada saat mata kuliah data mining, mungkin ya. Tapi pada umumnya ya pada saat data dulu atau banjir data. Disitulah data mining diterapkan. Sebetulnya nggak harus nunggu banjir data dulu. Yang penting ketika teman-teman bisa membaca peluang bahwa dari data itu bisa jadi cuan, bisa jadi knowledge, bisa jadi informasi, bisa jadi sesuatu yang berguna, ya disitulah teman-teman bisa pakai data mining. Kemudian di mana? Di mana diterapkan ya si data mining ini? Ya tadi, karena sudah kita bahas di bagian berguna, data mining itu bisa kita dipakai di hampir di segala bidang, mulai dari bisnis tadi saham, emas, kemudian kalau association rule itu mungkin menempelin iklan di Tokopedia. Jadi kalau misalnya saya beli apa ya baju, mungkin nanti akan ditawarkannya lagi celana, ditawarkan sepatu gitu. Saya misalnya beli PS, nanti ditawarin stick PS-nya, ditawarin CD PS-nya dan seterusnya. Itu untuk bisnis. Kemudian dari segi kesehatan ya tadi prediksi COVID, pasien yang terkena COVID, prediksi kapan COVID ini bakal selesai dan seterusnya. Kemudian pendidikan ya tadi bagaimana cara mengetahui mahasiswa mana yang telat lulusnya, bagaimana cara mengetahui mahasiswa yang nanti layak dapat beasiswa, itu juga bisa dari data mining. Kemudian pemerintah itu lebih ke arah pengambilan keputusan, misalnya mitigasi bencana. Ini kapan sih harus PPKM? Kapan sih harus PSBB? Kapan sih harus nggak boleh libur, misalnya cutinya kita hapuskan? Itu kita lihat berdasarkan data. Kayak kalau teman-teman ngecek tuh tiap hari Senin ya, kalau dulu waktu zaman PPKM itu selalu Pak Jokowi sama Pak Luhut itu selalu bilang grafik, selalu menjelaskan data gitu. Nah dari data itu yang digambarkan oleh tim analisis atau tim ahlinya, ya nanti berujung pada oh iya besok PPKM diperpanjang, besok PPKM turun level. Nah itu mungkin dari sisi pemerintah. Jadi tetap berdasarkan data. Nggak bisa langsung tiba-tiba kayaknya saya pengen main ke Bali nanti ya udah saya PPKM level 2 aja Balinya, ya nggak bisa gitu. Itu summary-nya untuk pertemuan kali ini. Oh, masih ada ternyata. Kemudian ada why dan how. Kalau why ya tadi, kenapa harus belajar data mining? Karena we are drowning in data but starving in knowledge. Jadi ya daripada datanya jadi sampah, jadi ampas, yang mending kita jadiin cuan. Bisa kita jadiin pekerjaan kalau kita data scientist dan data analis, bisa juga kita jadikan ya peluang bisnis. Kemudian ada how ya, bagaimana data itu
di mining dan bagaimana cara mengolahnya. Tadi kita jadikan jadi dua bagian ya. Yang pertama predicting the future dan yang kedua adalah explaining the past. Ya itu tadi. Nah ini beneran udahan. Ya, di mata kuliah ini nanti ada post test. Kayaknya nggak jadi tanggal 21 karena ini sudah lewat tanggal 22. Jadi 22 ya. Nanti mungkin saya tinggal ubah aja tanggalnya. Ini nanti bisa teman-teman akses di e-learning. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sudah cukup lama ya, sudah berapa menit kayaknya. Oh, sudah mau 1 jam. Sebelum closing, mungkin ada yang mau saya sampaikan dulu terkait e-learning-nya. Sebentar, untuk e-learning-nya kita pakai yang ini, e-learning dari ARS. Jadi teman-teman silakan login di sini menggunakan NIM dan passwordnya kalau tidak salah tanggal lahir. Kalau misalnya ada kendala nanti silakan japri atau di grup kelas aja. Nah, di sini sudah saya masukkan materi data mining. Nah, teman-teman bisa dicek di sini. Data mining. Di sini sudah saya upload juga rekaman pertemuan 1 untuk yang kelas B, ini pertemuan 1 untuk yang kelas A. Kemudian ini slide materinya, kemudian ini absensinya. Apakah teman-teman secara online menyaksikan saya di Zoom meeting ini atau nanti lihat rekamannya di e-learning atau mengerjakan post test begitu. Itu di sini. Kemudian di data mining pertemuan kedua kita bahas data mining konsep. Di sini sudah ada absensi juga. Kemudian ini adalah materi pembelajarannya, slide-nya, dan yang ini adalah post test-nya. Nah, post test ini teman-teman harus kerjakan sesuai dengan tenggat waktunya. Tenggat waktunya untuk post test 2 ini adalah 25 Oktober 2021, kurang lebih hari Senin kalau tidak salah. Jadi silakan teman-teman kerjakan yang ini, jangan terlewat begitu ya, karena ini nanti masuk komponen dari tugas. Kemudian nanti akan saya upload 1 atau 2 video materi terkait rekaman pembelajaran hari ini. Oke. Nanti ke depannya seterusnya akan kita pakai terus sampai ke submisi final project nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan saja. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, kalau yang kayak yang dari mahasiswa inbound dari Universitas Nusa Cendana sudah join ya. Oke, untuk yang ini nanti saya buatkan akunnya terlebih dahulu karena belum sempat saya masukkan ke sini tadi keburu buka kelas. Mungkin nanti sehabis Jumatan sudah bisa login ya untuk yang mahasiswa inbound. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup mungkin? Cukup mungkin Pak. Oke, cukup. Baik. Terima kasih. Kalau misalnya ada nanti baru pikiran atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di forum e-learning-nya atau nanti bisa lewat WAG aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya di pertemuan 2 ini. Saya informasikan juga karena
Di slide awal kemarin saya sudah informasikan bahwa mata kuliah ini blended, jadi tidak selamanya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ini kita lakukan secara online seperti ini. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan, sifatnya saya hanya men-share slide presentasi yang sudah ada voice over-nya dari saya. Bentuknya juga sudah video, jadi nanti teman-teman tinggal download aja. Jadi untuk minggu depan tidak ada Vicon, kemudian minggu depannya lagi ada Vicon lagi, minggu depannya lagi tidak ada Vicon, minggu depannya lagi ada Vicon lagi, dan seterusnya. Jadi selang-seling begitu. Tapi nanti untuk rekamannya saya sediakan 2. Yang satu rekaman yang dari kelas B, karena saya akan bergantian gitu ya. Jadi kalau minggu ini kelas A yang dapat Vicon, kelas B dapat rekamannya aja. Nanti kelas kelas B-nya dapat Vicon, kelas A dapat rekamannya aja. Begitu seterusnya. Jadi kurang lebih nanti materi videonya ada 2 ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi dan tetap bisa menunjang pembelajaran teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.